Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Takarabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman. Dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Dalam seri yang ke-15 ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Pok Hindun sebagai Ibu Mertua, Bang Uya sebagai Pak Abidin, Kristiana sebagai Bu Abidin, Endang Ayu sebagai Mbak Ning, Acok sebagai Mas Tadi, Ari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, apa kabar semua? Syukur. Baiklah, kita lanjutkan kisah tentang Udin Bui yang semakin hari semakin bikin penasaran. Oke? Saya ini bagus kok, bisa buat contoh. Ada yang ingat kemarin ceritanya sampai mana? Yang jelas saya kagak inget. Yang jawab yang ingat, yang nggak ingat nggak usah jawab. Bang. Ah, Udin ditawarin itu bang, apa? ML. hus, bukan ML, tapi MLM, multi level marketing. ML. Dari kemarin saya pengen nanya, Ah. apa sih bisnis MLM itu? Gampangnya, bisnis jaringan. Perusahaan yang pengen jual barang atau jasa, jualnya langsung lewat anggota atau member, nggak lewat toko. Member itu cari orang buat jualan juga. Nah, orang yang diajak itu namanya downline. Paham? Enggak. Member yang aktif punya banyak anggota, jadi jaringannya gede. Nah, kalau jaringannya gede, jualan di kelompoknya juga gede. Bonusnya juga tambah gede. Paham? Enggak. Ya. Aduh. Bang. Ya. Udah deh bang deh, gak usah ngomongin itu bang, apa? MLM. bang, Ya, ribet banget deh. Ceritain aja, lanjutin. Iya, oke, cerita. Mas Tadi yang tadinya baik-baik sama Udin berubah sikap, ya. Bagi Mas Tadi, semua orang adalah peluang bisnis. Termasuk Udin, adik iparnya. Sebenarnya Mas Tadi pengen bantu Udin. Bantu dari sisi ekonomi, bantu dari sisi mental, bantu dari sisi sosial. Begitu Mas Tadi bicara sama Mbak Ning istrinya. Piye Udin itu? Mau dibantu malah ndak mau. Itu karena Mas tadi terlalu memaksa kali, Mas. Ya ndak toh. Bisnis MLM itu mesti semangat. Semangat. Udin ndak bisa bedain mana maksa, mana semangat, Mas. Ndak punya nyali dia. Loh, lah ndak punya nyali gimana toh? Disuruh jadi member aja ndak berani kok. Walah, Mas. Udin itu buat makan aja susah. Pakai disuruh bayar jadi member gimana toh, Mas? Udin, Sri, dan Budi pulang tanpa ibu, ya. Ibu nggak mau diajak tinggal di rumah kontrakan Udin. Ibu nggak percaya Udin bisa berubah jadi suami yang baik. Ibu nggak percaya Udin bisa jadi ayah panutan. Ibu capek, kesel, marah, sebel sama keluarga itu. Anak yang dari kecil amat disayangi malah punya suami orang yang nggak bertanggung jawab. Sri, maafin aku ya. Iya, Bang. Aku nggak berani utang. Iya, aku ngerti. Kalau maksa, semua malah berantakan. Kamu nggak marah? Aku bingung mau ngapain. Mas tadi mau bantuin kita. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Diem salah, kerja salah.
Diem nggak punya duit. Ngutang malah sulit. Kalau gitu, kita mesti ngirit. Ngirit itu kalau masih ada, Bang. Kalau nggak punya apa-apa, apanya yang diirit? Apa yang mau diirit? Kagak. Minum itu Iya. irit. Udin makin pusing kelihatannya tuh. Kepalanya jadi pening, seperti berputar 7 keliling. Sri nangis sambil nyuapi Budi dengan nasi diberi kecap. Udin terus ngedeketin Sri. Dia ngecup kening Budi, terus kening Sri. Aku mau pergi, Kemana, Bang? usaha. Kalau perlu cari utangan. Iya, cari utangan kemana? Nggak ngerti. Kemana aja. Aku pengen punya duit, punya usaha. Biar keluarga kita cukup. Kalau perlu, bisa marah-marahin orang kayak Mas tadi. Udin pergi keluar rumah, nggak jelas kemana arah yang mau dituju. Dia bingung, dia bimbang, mau bunuh diri, jelas nggak punya nyali. Emang si Udin itu udah nggak ada lagi temennya, Bang? Nggak ada. Ada Bram, maling motor. Ada Ibrahim yang teroris. Ada Awa yang bandar narkoba. Ada Jar. Tapi Udin udah sering nyusahin dia. Ada siapa lagi ya? Ya mungkin bos-bos tempat dia dulu kerja, Bang. Siapa tahu bisa dimintain tolong. Kayaknya si Udin udah males tuh hubungan sama mereka tuh. Yang ngemis aja di perempatan. Hush, jangan. Ntar digaruk trantip lagi. Itu resiko. Ya udah. Kita dengerin Udin lagi ngapain ya. Ternyata dia lagi ngedeketin pedagang gorengan. Bang, Naon, Jang? saya nganggur, Bang. Nyerek naon eta teh? Bisa kerja di sini, Bang. Alah. Di dieu mah teu seueur nu digawe. Artinya apa, Bang? Ya kamu teh cari kerja di tempat lain aja lah. Di dieu mah udah tidak ada. Udin nggak patah semangat sebenarnya. Mungkin dia bisa ngejual tenaganya. Dia ngedeketin kerumunan tukang beca yang lagi mangkal. Dia ngedatengin salah seorang di antaranya. Bang, Kenapa? saya nganggur, Bang. Lah terus arep apa? Mau narik beca, Bang. Awakmu kuru, apa kowe kuat? Artinya apa, Bang? Kerja lain aja, jadi tukang beca itu berat, nanti tulangmu rontok. Tapi Udin terus usaha. Mungkin dia bisa menjual suaranya kali ya. Dia ngedeketin seorang kenek kopaja bernama Ucok yang sedang mencari penumpang. Blem. Yuk berangkat tuh. Blem. Maksudnya apaan sih? Itu suara kenek. Ya maksudnya blem itu apa? Mas, dia itu teriaknya Blok M, tapi cepet. Jadi blem. Walah, gitu toh. Oh, nggak ngerti aku. Bang, Ada apa? saya nganggur, Bang. Apa urusanku? Tanya menteri aja sana. Mau jadi kenek kopa aja, Bang. Mana bisa kau? Bicara kau saja pelan. Kayak tak makan seminggu saja kau. Saya yakin, Bang. Boleh, Bang. Kau cari tempat lain saja. Jadi kenek tak cocok sama tampan kau. Ya, begitulah akhirnya Udin pulang ke rumah. Di perjalanan dia masih nyari kesempatan untuk dapat kerja. Didatanginya penjual cendol, penjual bakso, penjual siomay, tukang parkir, tukang AC, tukang ojek, dan beberapa tukang-tukang lainnya. Tapi hasilnya tetap nihil. Semua nolak atau ngasih tahu kalau kerjaan mereka berat, nggak cocok buat Udin. Nah, di rumahnya, Mbak Ning berusaha membujuk ibu. Ibu yang sebelumnya tampak kesal, sekarang berubah menjadi sedih. Ia ngadu sama Mbak Ning. Ning, apa kamu ndak bisa bantu adikmu? Bu, sehari ini ibu udah nanya kayak gitu 5 kali. Apa iya? Iya, Lupa aku. itu artinya ibu kepikiran terus sama Sri. Bener kamu? Udah, Bu. Mereka udah punya jalan hidup sendiri.
Aku mikir Budi, mikir Sri. Lah kalau Udin? Ndak sudi. Nah waktu itu Mas Tadi yang mau berangkat kerja ikutan ngobrol. Ibu juga minta tolong sama Mas Tadi. Sudah saya coba, Bu. Terus? Ya Udinnya ndak mau. Nak tadi jangan ngajak Udin. Sri aja. Saya ndak enak, Bu, kalau ngajak Sri. Kenapa? Kalau Sri jadi downline saya ajak presentasi kemana-mana. Wah, ndak enak, Bu. Namanya juga kerja. Ndak enak sama siapa? Sama Ning, Bu. Iya toh, Neng. Ndak apa-apa kok, Bu. Tuh kan, Bu. Belum apa-apa, ndak apa-apanya sudah asem gitu. Neng, ndak popomu jangan pakai asem. Nah sekarang Udin udah ada di rumah. Badannya lemes, wajahnya kusut. Dijatuhkannya badannya di kursi tanpa semangat, tanpa tenaga, loyo. Gimana, Bang? Apanya? Nyari kerjanya. Gagal. Nggak ada yang mau nerima aku. Nyari utangnya? Nyari kerjaan aja gagal. Apalagi nyari utangan. Gagal juga. Iya. Nasib. Ya udah, biar aku aja yang ke Mas Tadi ya. Ngapain? Jadi member. Member yang mesti bayar 2 juta. Iya. Nyari 2 jutanya gimana, Sri? Pakai akal, Bang. Loh, kamu pikir selama ini aku nggak pakai akal? Kayaknya enggak, Bang. Waduh. Sedih banget sih Udin. Tapi ya mungkin Sri bener. Gitu batinnya. Aku nggak pakai akal, aku nggak punya keterampilan, nggak punya temen, apalagi ijazah. Belum lagi aku bekas napi. Gitu kira-kira renungan Udin kali ya. Tapi banyak orang di Jakarta ini yang sukses nggak pakai modal ijazah. Nah, keesokan harinya, abis subuh, Sri berangkat ke rumah Mas Tadi. Dia sengaja berangkat pagi biar bisa ketemu Mas Tadi. Sri berangkat sendiri biar cepat. Sri nggak mau nyia-nyiain kesempatan ini. Sampai di rumah Mas Tadi, ternyata Mas Tadi masih tidur. Mbak Ning yang lagi bikin kopi kaget ngelihat Sri datang pagi-pagi. Sri bilang sama Mbak Ning kalau dia pengen jadi member bisnisnya Mas Tadi. Mbak Ning bingung antara mengiyakan atau menidakkan. Soalnya Mbak Ning takut Mas Tadi jadi sering jalan bareng sama Sri. Niat mau nolong, malah bisa-bisa suaminya main serong. Ya nggak? Iya, Nah, itu. Ada kesempatan. Iya. Gimana ya, Sri? Gimana apanya, Mbak? Aku kok khawatir ya? Nggak usah khawatir, Mbak. Aku mau kerja benar. Semua yang disuruh Mas Tadi bakal aku kerjain, Mbak. Justru itu yang bikin aku khawatir. Kok malah khawatir? Bingung aku. Mas Tadi bangun dan menemui Sri. Ia belum mandi. Rambutnya aut-autan. Ia menggeliat sambil menguap lebar sekali. Tapi aku nggak punya duit, Mas. Katanya 2 juta ya? Iya. Wah, sebenarnya ndak bisa ini, Sri. Kalau nggak bisa, aku batal. Oh, jangan. Mas Tadi mau minjemin ya? Sebentar. Aku pikir dulu caranya. Mas Tadi ngelirik ke arah istrinya yang pura-pura sibuk. Ibu keluar dari kamar, disambut oleh Sri dengan pelukan. Sri pengen banyak ngobrol sama ibu. Ibu bilang ingin mandi. Ibu tahu Sri lagi minta bantuan Mas Tadi untuk dapat kerjaan. Sri kembali duduk di seberang Mas Tadi. Dek Sri mau dibantu? Mau lah, Mas. Mas, kita nggak ada duit buat bantu Sri loh. Kalau nggak ada, jangan ngerepotin, Mbak. Oh, tenang aja, tenang. Tenang gimana? Gini loh,
Sri biar jualan produknya dulu. Nah, nanti tiap produk yang laku bonusnya dikumpulin. Terus, Mas? Ya, terus kalau udah cukup, baru Sri daftar jadi member PIP. Mau, Mas? Mau ya? Iya, Mas tadi baik banget. Mbak Ning nggak bisa banyak ngomong. Dia pasrah aja pada rencana suaminya. Mau ngelarang susah. Mau setuju, ya sebenarnya sih nggak ikhlas. Ya, terpaksa deh Mbak Ning mengokein. Selesai mandi, Mas tadi mulai ngobrol sama Sri soal bisnis MLM yang dijalani. Ia juga cerita produk-produknya. Sesekali Sri nanya, sesekali manggut-manggut. Entah ngerti, entah enggak tahu juga ya. Nah, sesekali Mas tadi bercanda. Sri ketawa. Mbak Ning dan Ibu duduk di ruang tengah. Sesekali melongok, ikut nimbrung. Sri nggak nunjukin perasaan khawatir ada Ibu. Soalnya Ibu kelihatan seneng Sri bakal dapat kerjaan. Gimana? Dek Sri udah paham konsep bisnisnya belum? Kayaknya udah, Mas. Walah, pinter kamu itu. Nah, kalau produknya? Dikit. Ntar kalau bingung tinggal baca brosurnya, ya kan? Pinter. Lah, terus cara presentasinya? Belum, Mas. Bingung. Oh, ini yang kurang pinter ini. Nah, terus Mas tadi nerangin deh tuh semua proses bisnis MLM. Nerangin cara kerjanya, nerangin produknya, nerangin bonusnya, nerangin prospeknya, sampai Sri jelas. Nah, beberapa kali Sri datang ke rumah Mas tadi. Beberapa kali Sri nyoba untuk memprospek orang buat jadi membernya. Mas tadi selalu ngebantu. Nah, Udin sama Budi gimana, Bang? Nah, itu masalahnya. Ini masalahnya. Sri jadi kurang perhatian sama Budi dan Udin. Udin juga udah mulai ngeluh. Tapi Sri udah yakin sama bisnis ini. Udin cuma bisa pasrah. Selama Sri nyoba bisnis ini, Udin lah yang ngurus Budi. Buat makan sehari-hari sama jalan? Sri dapat duit dari mana, Bang? Ya, sesekali Mbak Ning ngasih Sri. Sesekali Mas tadi ngasih. Soalnya bonus dari jualan produk kan belum banyak. Dan keluarnya juga kan akhir bulan. Ya, itu sih malah bikin repot orang, Bang. Ya, namanya juga usaha. Itulah usaha. Ada investasi modal, investasi ide, investasi tenaga. Lagian kan belum tentu juga investasi itu bisa bikin untung. Jangankan untung, balik modal aja juga belum tentu. Kalau saya sih nggak mau bisnis MLM itu. Nggak mau apa nggak punya nyali? Nah, lewat ibunya, Sri dapat prospek. Namanya Pak Abidin. Seorang pejabat yang menurut ibunya baik hati. Dan yang penting, kaya. Sri cerita ke Mas Tadi. Mas Tadi nyuruh Sri datang ke Pak Abidin. Wah, bakal dapat member nih. Ya, moga-moga aja. Sri datang sambil deg-degan gitu loh. Dia dihadang sama satpam di pintu gerbang. Tapi Sri bisa lewat. Nah, di ruang tamu disambut sama ajudan. Sri nerangin siapa dia. Istri Pak Abidin keluar menyambut. Ya udah, Dek Sri, tunggu Bapak aja. Iya, Tante. Saya mau arisan di departemen. Ya? Iya, Tante. Nah, Bu Abidin pergi. Tinggal Sri nunggu. Setelah 1 jam, Pak Abidin keluar. Sri senang. Penantiannya berujung. Pak Abidin adalah tipe pejabat sejati. Tampak berwibawa. Sri ngeper. Ibu sehat? Lama saya nggak ketemu dia. Ada perlu apa, Dek? Baik, mau saya kerja. Kalau mau kerja, suaminya aja. Kebetulan saya butuh sopir. Suaminya bisa nyopir kan? Bisa. Sumpah bisa. Alah, gimana sih si Sri ini? Bukan nawarin MLM, malah nyari kerja. Ngeper dia. Iya. Sri emang nggak bisa nawarin bisnis MLM ke Pak Abidin. Tapi dia seneng, karena Udin bakal dapat kerja. Nah, jadi sopir pejabat, pasti lebih terjamin. Hati Sri berbunga. Dia ikhlas berhenti bisnis MLM kalau Udin udah kerja.
Nah, ceritanya setelah Udin ketemu Pak Abidin nih. Udin diterima sebagai sopir pribadi Pak Abidin. Hari ini Udin mulai kerja. Pagi sekali dia siap, pakai baju terbaik. Doa Sri menyertai langkah Udin yang penuh semangat. Sesampai di rumah Pak Abidin, ajudan ngasih tahu Udin yang mesti dikerjain. Sementara Pak Abidin masih sarapan didampingin istrinya. Pak, Udin jadi kerja di sini. Iya, kasihan dia. Kasian. Kenapa? Dulu sempat masuk penjara, Bu. Napi maksudnya? Cuma maling ayam. Iya, maling ayam, tapi napi kan? Dulu. Udah keluar. Ya, Bapak. Sekali napi ya tetap napi. Kasihan banget. Gara-gara si tadi. Udin yang di training ajudan Pak Abidin kerja penuh semangat. Sri bilang ke Mas Tadi berhenti bisnis MLM. Soalnya suaminya udah kerja jadi sopir Pak Abidin. Mbak Ning senang. Meski nggak nunjukin, ibu juga senang. Cuma Mas Tadi yang kesel. Aduh Sri, kamu ini gimana toh? Aduh, gimana sih Sri? Aku ini ya gini ini Mas. Loh. Bener Sri, yang kerja biar suamimu. Mas Tadi nggak bisa terima. Dia coba nyari tahu alamat Pak Abidin, lalu dia nelpon. Kebetulan yang terima Bu Abidin. Wah, saya sih ndak bermaksud provokasi nih Bu. Maaf loh ini. Oh ya nggak apa-apa. Saya malah seneng kok dikasih tahu begini. Iya. Saran saya sih Bu, Udin itu jangan dipecat. Apalagi hari ini juga dipecatnya. Wah, saya ndak setuju itu. Oh ya sudah biar. Nanti saya bilang suami saya. Biar dia dipecat hari ini juga. Wah, tapi itu bukan saran dari saya loh Bu. Bukan loh. Senang deh itu udah Mas Tadi, senang deh. Provokasinya berhasil. Bu Abidin segera lapor suaminya buat mecat Udin. Waduh, bahaya ini. Reputasi Bapak sebagai pejabat yang dikenal bersih bisa hancur gara-gara supir napi itu. Dan Pak Abidin nggak bisa nolak permintaan istrinya. Dia nggak mau ribut gara-gara itu. Ya, nggak ada pilihan lain. Pak Abidin nyuruh ajudannya ngasih uang gaji Udin sebulan dan memecat Udin hari itu juga. Ini gaji sebulan. Mulai hari ini kamu nggak kerja di sini. Wah, udah gajian, enak banget. Mulai hari ini kamu nggak kerja di sini. Saya dipecat. Ya, perintahnya begitu. Kerja saya sopir. Belum nyopir kok udah dipecat. Ini dia. Ya bingung deh Udin, bingung deh. Tapi ya gimana, nggak bisa nolak. Bang, terus Udin ngapain lagi bang? Nunggu besok. Besok? Iya. Abis dipecat, Udin ngapain bang? Ya nunggu besok. Waktunya udah habis. Bikin kepala gatal aja. Balik ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.